Renungan kita, berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menyukai perintahnya. Hatinya teguh, ia tidak takut karena hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Ia membagi-bagikan dan memberi kepada orang miskin. Anak cucunya perkasa di bumi. Kebajikannya tetap selama-lamanya. Ia melakukan urusannya dengan wajar. Ia tidak takut kabar celaka. Kebajikannya tetap selama-lamanya. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Apa yang saudara bayangkan tentang orang benar? Orang benar dalam artian berkata yang benar, mengucapkan hal-hal yang benar, bertindak yang benar, mengungkapkan pikiran dengan benar. Intinya ia melakukan segala sesuatu dengan benar, layak, pas, atau sesuai aturan yang berlaku. Benar dan kebenaran matematika, angka-angka, benar dan kebenaran data, benar dan kebenaran spiritual, rohani, benar dan dalam kebenaran iman. Masih banyak lagi kita bisa daftarkan ke dalam apa itu benar dan kebenaran. Lalu bagaimana kalau kita sebut orang benar? Sementara benar itu ada dan kebenaran itu ada banyak ragamnya. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan bahwa susah menjadi orang benar. Sulit menjadi orang benar. Apa memang seperti itu? Sebetulnya tidak. Kebenaran dan orang yang benar itu hanya bisa terjadi jika ia takut pada Tuhan. Tidak sekedar mengatakan saya beragama, saya beriman, saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi kalau tidak aplikasikan, tidak tunjukkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja bukan sebagai orang benar. Orang benar adalah ia melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Apa yang ia imani, ia percayai. Jadi kita tidak bisa sebut bahwa orang beragama, orang beriman, atau orang yang punya disiplin tinggi atau sesuai undang-undang itu kalau dia hanya ucapkan di bibir, mulut, di kata-kata tanpa menunjukkan di dalam interaksi hidup dan kehidupan setiap hari, maka percuma, itu bukan orang benar. Orang benar sudah takut kepada Tuhan, diawali di sana dan dilanjutkan dalam hidup keseharian. Itu yang penting. Tanpa itu maka kita tidak bisa menyebut diri sebagai orang yang benar. Atau hanya sekedar menyapa sebagai orang benar, tapi nol, nihil.
Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang sangat suka pada segala perintah-Nya. Itu kunci utama. Nah, dalam konteks pemazmur seperti itu, tapi bagaimana dengan konteks kekinian kita? Apa masih bisa kita menyebut diri sebagai orang benar? Kalau Anda punya kemampuan mengolah angka-angka sehingga menemukan skor yang benar, itu tepat, itu karena memang keterampilan matematika. Kalau Anda membaca novel kemudian menemukan makna-makna di balik novel itu, ya itu memang kemampuan berbahasa. Atau Anda membaca data yang tertulis kemudian Anda aplikasi, Anda hitung-hitung yang tepat, maka itu kebenaran, ya itu benar berdasarkan keterampilan mengelola data. Kemudian Anda membuat statistik atau dan seterusnya, atau Anda menyimpulkan sesuatu, menyimpulkan dari tulisan-tulisan atau manuskrip-manuskrip, Anda olah jadi sesuatu yang bisa terbaca dengan baik, yaitu memang keterampilan linguistik bahasa. Itu benar juga. Tapi bagaimana, apakah kita menjadi orang yang benar yang diawali dengan takut pada Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Atau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beragama, orang punya iman. Aku udah melaksanakan banyak ritus keagamaan. Aku sudah memberikan kepada orang-orang miskin, menolong, berbuat baik, amal dan seterusnya. Dan itu semuanya karena aku menyatakan diri aku orang beragama. Nah, apakah itu muncul dari takut pada Tuhan? Ungkapan hati yang benar, pemikiran yang benar, motivasi yang benar, atau melakukan sesuatu tanpa merasa bahwa aku melakukan ini karena ada keuntungan, aku meraih keuntungan di baliknya, ada motivasi. Terpulang pada kita untuk selidiki hati, selidiki diri sendiri. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu, saya lakukan itu sudah menunjukkan sebagai satu konsekuensi dari takut sama Tuhan sehingga saya berbuat benar dalam hidup dan kehidupan. Atau saya lakukan ini semua hanya sekadar menunjukkan diri bahwa saya orang beragama, beriman, tapi ya begitulah. Tidak muncul dari panggilan hati, panggilan rohani, panggilan batin yang sungguh-sungguh. Mari kita koreksi diri, apakah kita orang benar atau tidak. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kepada saya, sehingga saya terus-menerus menjadi orang yang takut pada Tuhan dan menjadi orang perkasa karena kebenaran, karena melakukan kebenaran yang datang dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin.